Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fal mutawassilu fil haqiqati la yas'alu hajatahu illa minallahi wa ya'taqid anna Allaha huwal mu'ti wal mani' duna siwahu. Wa innama taqaddama ilaihi ta'ala bil mahbubina ladaihi likaunihim aqrabu minhu ilaihi fahuwa ta'ala yakbalu du'a'ahum wa syafa'atahum limahabbatihi lahum wa limahabbatihim lahu wallahu yuhibbul muhsinin wa yuhibbul muttaqin. Wa fil haditsil qudsi yaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'idhannahu, rawahu al-Bukhari. Di sini dijelaskan orang yang dia bertawassul pada hakikatnya dia tidak meminta segala kebutuhannya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberi dan Allah ta'ala yang mencegah, bukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka orang-orang yang bertawassul minta kepada Allah ta'ala melalui mereka. Kenapa? Karena mereka ini orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti contohnya para anbiya, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Faqih Al-Muqaddam, dan kiai-kiai yang ada di Indonesia ini. Mereka itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang bertawassul sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa mereka. Syafaat mereka pun juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cintanya Allah taala kepada mereka dan mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala yuhibbul muhsinin. Allah taala mencintai orang-orang yang berbuat baik, dan mereka ini para rasul, para anbiya, para wali adalah orang-orang yang banyak kebaikannya. Dan Allah taala juga mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan yang paling bertakwa di atas muka bumi ini adalah Rasul Muhammad SAW. Sehingga Rasul dijadikan tawassul. Dan Rasul adalah al-wasilatu al-uzmah. Wasilah yang paling besar adalah Nabi SAW. Dalam hadis qudsi disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintainya." Mungkin melakukan puasa sunnah atau salat sunnah atau mencari ilmu yang sunnah, dan mereka gemar melakukan seperti itu sehingga Allah ta'ala mencintainya. Ketika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya ketika dia mendengar, aku menjadi pandangannya ketika dia melihat, dan aku menjadi tangannya ketika dia memukul, dan aku menjadi kakinya ketika dia berjalan. Andaikan dia meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, la'utiyannahu, maka pasti aku akan berikan apa yang dia minta. La'utiyannahu dalam bahasa Arab ini ada dua taukid. Pertama lam, yang kedua nun taukid sakilah. Jadi ada dua penguatan di sini. Dan yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi SAW. Artinya pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan andaikan dia ini meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan beri perlindungan, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini perlu kita fahami bahwasanya tidak semua apa yang diminta oleh wali sendiri pun itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kalanya apa yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala
Allah Ta'ala tidak memberikan apa yang mereka minta. Akan tetapi mungkin dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau permintaan wali tersebut akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diganti dengan pahala yang begitu besar kelak nanti di akhirat. Dan Allah Ta'ala maha bijaksana, Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang Allah Ta'ala lakukan. Nah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala saja kadang Allah Ta'ala beri, kadang juga Allah Ta'ala yang mencegahnya. Jadi tawasul itu hanyalah sebagai perantara kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sesuatu yang pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang kita yakini adalah yang memberi itu Allah Ta'ala, dan yang mencegah itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah juga sama. Sedekah ini juga termasuk bagian daripada tawasul, karena sedekah itu adalah amalan yang soleh. Namun walaupun sedekah itu adalah amalan yang soleh yang kita bisa bertawasul dengannya, belum tentu juga kalau seandainya kita sedekah permintaan kita pasti akan terwujud. Itu semuanya tergantung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala yang memberi dan Allah Ta'ala yang mencegah. Dan jika kita ingin mendapatkan pahala sedekah yang berlimpah ruah, yang besar nanti di akhirat, maka hendaknya ketika kita memberikan sedekah kepada orang lain, apa yang kita berikan kepada orang lain murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ucapan terima kasih terhadap mereka atau juga balasan dunia. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'au wala syukura. Sesungguhnya kami ini memberikan makanan kepada kalian karena memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak mengharapkan kepada kalian balasan dan juga tidak mengharapkan kepada kalian ucapan terima kasih. Kenapa? Karena yang seperti inilah yang akan lebih menyehatkan kita. Berbeda orang kalau seandainya dia sedekah karena ingin kehidupan dunia yang lebih nikmat misalnya. Contoh misalnya, orang sedekah 10.000, dia berharap 100.000. Orang sedekah 100.000, dia berharap 1 juta. Orang bersedekah 1 juta, dia berharap 10 juta. Orang bersedekah 10 juta, dia berharap dapat imbalan 100 juta. Orang yang bersedekah 100 juta berharap mendapatkan imbalan di atas dunia ini 1 miliar. Orang yang bersedekah 1 miliar, dia berharap di dunia ini mendapatkan balasan 10 miliar dan begitu seterusnya. Jadi setiap 1 kali sedekah dia minta dibalas 10 kali lipat oleh Allah Ta'ala di atas dunia ini. Memang tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya kita menyuruh orang untuk sedekah dengan iming-iming yang seperti ini, sedangkan 10 kali lipat balasan di atas dunia itu berupa uang atau berupa sepeda motor atau benda-benda materi yang lainnya, itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Makanya kalau seandainya kita menganjurkan orang untuk bersedekah kemudian kita iming-imingi, kamu kalau seandainya bersedekah 10.000 maka besok pasti akan mendapatkan 100.000, ini sepertinya contoh yang kurang baik. Kenapa? Karena dia berharap balasan di dunia, sedangkan balasan di akhirat itu lebih baik daripada balasan di dunia. Andaikan kalau seandainya ada balasan di dunia, maka itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat berbeda halnya kalau seandainya ada orang yang dia bersedekah tidak mengharapkan pahala di dunia dan juga tidak mengharapkan pahala di akhirat. Pokoknya ketika dia mengeluarkan sedekah ikhlas lillahi ta'ala. Seperti apa misalnya? Seperti contoh kemarin ada letusan Gunung Semeru. Ada orang kaya misalnya, dia menyumbangkan atau mengeluarkan uangnya sebanyak 100 juta untuk korban-korban Gunung Semeru, dan orang kaya ini pasti tidak menginginkan pujian daripada korban.
dan tidak mengharapkan dari 100 juta yang dia keluarkan itu kembali 10 kali lipat menjadi 1 miliar. Katakan seperti itu. Tidak seperti itu. Bahkan orang kaya itu merasa nikmat ketika dia bisa membantu orang lain. Nah, seperti inilah sedekah yang seharusnya kita memiliki. Jadi ketika kita mengeluarkan uang kita, kita merasa enjoy, kita merasa nyaman. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang lebih besar, yang lebih agung kelak nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.